Jadi sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab dan insya Allah sedikit lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena itu terus kita berdoa. Yang pertama minta diberkahi di bulan Rajab. Yang kedua balighna ya Ramadan, supaya kita minta ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena sedikit lagi kita berpuasa, terutama puasa Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan berkaitan dengan adab berpuasa. Ya. Sebelum sampai ke bulan Ramadan. Jadi perutnya diapain? Dilatih dulu dengan puasa sebelum bulan Ramadan. Nah, para bapak dan ibu sekalian, la yanbaghi an taktasira ala syahri Ramadan. Tidak pantas bahwa engkau itu mengurangi, membatasi berpuasa hanya bulan Ramadan saja. Jadi nggak pantas, Pak, kita sebagai muslim puasanya ya benar-benar Ramadan doang. Mungkin kalau nggak ada bulan Ramadan kita nggak puasa. Jadi nggak pantas seorang muslim puasa dibatasi hanya Ramadan. Emang benar Ramadan itu wajib. Tetapi kan saya sering sampaikan bahwa sholat aja ada sholat fardu, ada sholat apa? Sunnah. Nah, begitu juga puasa, ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Karena itu Imam Ghazali ini berpesan, fatat rukat tijarata bin nawafil, maka jangan engkau tinggalkan, ya, jangan engkau tinggalkan sebuah perdagangan ini dengan yang sunnah. Jadi jangan kita yang nggak puasa selain bulan Ramadan, karena ini adalah sebuah keuntungan. Orang ketika berpuasa di luar bulan Ramadan itu adalah sebuah keuntungan yang akan membawa kita kepada ad-darajat al-aliyah, derajat yang tinggi fil faradis, di dalam surga Firdaus. Kalau pengen dapat surga Firdaus, maka apa? Laksanakan puasa selain bulan Ramadan. Fatatahassara idza nazarta ila manazilis shaimina, maka jadi sebab engkau bersedih apabila engkau melihat kepada kedudukan orang-orang yang berpuasa, kama tanzuru ilal kawakibid durriyah, seperti engkau melihat bintang-bintang yang gemerlap, ya. Jadi jangan sampai begitu tuh. Orang yang tidak berpuasa selain bulan Ramadan. Wahum fi a'la illiyin, katanya. Orang-orang yang berpuasa selain bulan Ramadan, mereka ini akan berada di dalam surga illiyin, surga yang paling tinggi. Kalau bisa mengisi puasa selain bulan Ramadan. Di antaranya para bapak dan hadirin sekalian, selain puasa bulan Ramadan, yaitu yaumu Arafah li ghairil hajj, puasa Arafah bagi yang tidak melakukan haji. Ya, besok nih ya, kalau yang Arafah kemarin udah berlalu, Arafah yang akan datang. Jangan bilang kalau puasa Arafah puasanya orang yang sudah pergi haji. Itu salah besar, ya.
Justru puasa Arafah itu diperuntukkan buat orang-orang yang nggak haji. Orang-orang yang sedang haji justru nggak boleh dia puasa Arafah, dan itu sunnah, dan itu hanya ada saat orang-orang sedang berwukuf di Arafah. Makanya kita sangat dianjurkan berpuasa Arafah. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Kafaratun lisanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Orang yang mampu berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dia akan menghapus dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka rugi orang yang tidak berpuasa apa? Arafah. Apalagi puasa yang kita lakukan Yaumu Asyura. Ya, ini udah lewat kemarin. Yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Hari ke-10 di bulan Muharram. Bahkan disunahkan Tasu'a, hari ke-9 sama hari ke-10 disunahkan puasa tuh. Kenapa puasanya 2 hari? Membedakan antara puasa orang Yahudi dengan puasa orang Muslim. Orang Yahudi biasa mereka puasa tanggal 10 atau disebut Asyura. Kalau orang Jawa Syura itu ya nyebutnya. Nggak boleh kita puasa Syuranya doang, tanggal 10-nya aja nggak boleh. Karena itu mengikuti ajarannya siapa? Yahudi. Kita Muslim itu tanggal 9, tanggal 10. Kalau kuat tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kuat ya. Karena bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang sangat mulia. Maka kita dianjurkan banyak-banyak apa tuh? Berpuasa. Kemudian puasa wal asrul awal min Zulhijjah, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau tadi puasa 9 Zulhijjah, ini boleh puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, silakan kalau kuat. Atau puasa wal asrul awwalu minal Muharram. Tadi itu yang saya bilang. Jadi jangan puasa Asyuranya doang. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Dan itu sunnah, ya. Wa Rajaba. Nah, ini yang sekarang ini nih, bulan Rajab. Kalau versinya Syekh Imam Ghazali dianjurkan puasa di bulan Rajab. Walaupun tidak ada nas yang sahih menyatakan puasa sunnah Rajab. Ya, banyak ulama-ulama di situ mengatakan bahwa tidak ada puasa sunnah Rajab. Tetapi bulan Rajab termasuk bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada 4. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka puasalah di bulan Rajab ini dengan landasan, dengan dalil, ya, dengan argumentasinya, yaitu puasa di bulan-bulan haram. Itu nasnya jelas. Ya, jadi kalau semata-mata puasanya Rajab, itu nasnya lemah. Ya, dalilnya lemah. Kenapa kamu puasa? Saya puasa Rajab, begitu. Bukan begitu jawabannya. Kenapa kamu puasa di bulan ini? Karena Rajab bulan Ashhurul Hurum. Gitu ya. Bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena itu tadi saya bilang di awal, sebelum kita masuk di bulan Ramadan, ini perut kita udah kita latih dengan puasa di bulan Rajab ini. Sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah mulai apa tuh? Terbiasa. Jadi termasuk di bulan Rajab ini kita apa tuh? Berpuasa. Puasanya Ashhurul Hurum. Kemudian setelah itu wa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban.
Ya, kenapa? Ibarat orang mau dilaporin catatan kita kepada Allah, yaitu di bulan Sya'ban. Dilaporin tuh. Ketika kita mau dilaporkan catatan-catatan kehidupan kita, kita dalam kondisi sedang berpuasa. Maka di bulan Rajab berpuasa Asyurul Hurum, di bulan Sya'ban berpuasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tadi di awal tadi tidak pantas seorang muslim itu puasanya hanya menunggu bulan apa? Ramadan. Ya, bulan tentu besok Ramadan nyampe umur kita ya. Wa saumul ashurul hurum. Nah, ini termasuk tadi saya bilang puasa juga di bulan-bulan haram. Jarang orang puasa di bulan Zulqa'dah. Nggak tahu kalau orang Jawa, kalau orang Betawi nyebutnya bulan Apit. Ya, bulan Apit itu bulan Zulqa'dah, ya kan? Bulan Zulqa'dah setelah bulan Syawal, ya. Iya, Zulqaidah, ya, Zulqa'dah atau Zulqaidah. Kalau orang Bekasi, orang Betawi nyebutnya bulan Apit. Maka ada mitosnya kagak boleh ngawinin, nikahin kalau di bulan Zulqa'dah. Karena katanya kejepit. Gitu ya. Jadi tukang-tukang tenda, tukang kembang itu biasanya kalau bulan Zulqaidah ini habis bulan Syawal sepi. Burunya bulan Syawal sama bulan Haji. Padahal Zulqaidah ini adalah Asyurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sama dengan bulan Muharram, sama dengan bulan Rajab. Ya, karena itu apa? Diisi bulan Zulqa'dah ini, ya kan, dengan kita melakukan ibadah puasa. Termasuk habis Zulqa'dah baru Zulhijjah. Setelah Zulhijjah baru bulan Muharram. Nah, Rajab ini katanya dia menyendiri sendiri Asyurul Hurumnya. Ya kan, setelah Muharram, Safar baru apa? Rajab. Rajab baru Sya'ban. Nah, para bapak dan ibu sekalian, itu puasa-puasa yang sudah disyariatkan. Ya, jadi tinggal dilakukan datuk untuk menambah selain puasa apa? Ramadan. Wa amma fi syahri, adapun puasa dalam satu bulan, fa awwalus syahri wa ausatuhu wa akhiruhu, boleh puasa tanggal 1 di bulan Islam, kemudian di tengah-tengah atau juga di akhir. Boleh juga wa ayyamul bait, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kenapa disebut ayyamul bait? Karena disitulah bulan purnama, bulan yang terang. Putih gitu, masuk putih ya, terang. Maka kita disunahkan suruh puasa apa tuh? Puasa putih itu, bukan puasa putih cuma makan nasi putih doang, bukan ya. Karena Yaumil Bait itu tanggal 13, 14, 15 pas bulan purnama ya. Wa amma fil usbu'in, itu yang puasa sebulan ya. Ada awal, ada tengah, ada akhir, atau ada di tengah-tengahnya itu 13, 14, 15. Wa amma fil usbu, adapun puasa dalam satu minggu, yaitu puasa yaumul isnain wal khamis wal jum'ah, 3 hari, Senin, Kamis sama Jumat. Yang tidak boleh Jumat doang. Maka kalau bapak puasa Jumat, disertakan hari sebelumnya atau disertakan hari sesudahnya. Jangan Jumat tok gitu. Ya, kenapa? Karena dia hari raya. Hari raya umat Islam itu kan hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, gitu ya. Di 3 hari raya ini dilarang, haram hukumnya orang melakukan puasa. Fatukaffaru dzunubul usbu, maka akan dihapus dosa-dosa orang dalam satu minggu dengan sebab dia puasa Senin, Kamis, dan Jumat. Ya Pak ya, syukur-syukur Pak lahirnya di antara hari itu tuh. Ya, beruntung kalau yang lahir di hari 3 tadi itu. Kalau dia lahir Senin, ya udah sekalian apa tuh, memperingati hari kelahirannya, sekalian puasa apa tuh? Senin, gitu ya. Kalau saya kebetulan harinya lahir Kamis. Ya udah, jadi puasanya puasa Kamis aja udah gitu ya. Sekalian apa? Memperingati hari lahir dengan kita apa? Berpuasa. Ya kan? Kenapa Nabi puasa Senin? Nah, gitu Pak ya.
Karena kata Rasulullah, hada yaumu wulidtu fihi, karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku, maka aku peringati hari kelahiranku dengan apa? Berpuasa. Kenapa puasa Kemis? Karena dalam satu minggu, laporan catatan kita dalam satu minggu itu dilaporkan hari Kemis kepada Allah, begitu ya. Maka paling tidak ketika catatan kehidupan kita dalam satu minggu mau dilaporkan, kita dilaporin sedang apa? Puasa. Nah begitu ya. Silakan itu kalau pengen dosanya dihapus selama satu minggu. Kemudian waktu kafaru dunubus syahri, ketika orang itu pengen dihapus dosa-dosa dalam satu bulan, maka dia puasa tanggal 1 yang di awal, tengah-tengah, sama di akhir. Kalau pengen puasanya diapain tuh? Pengen dihapus, siapa? Kemudian jika orang pengen dihapus, ya kan, puasanya dalam 1 tahun, maka berpuasalah di hari-hari yang tadi sudah disebutkan. Ada puasa Arafah, gitu ya. Jadi di situ, kalau pengen dosa kita diapain tuh? Dihapus. Nah, dengan kita sering melakukan puasa-puasa sunnah, inilah keuntungannya, bonus tambahannya, ya. Wala tazunna idza sumta anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat. Ini pembahasan udah beda lagi, ya. Di mana dikatakan di sini katanya, jangan kamu mengira bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan berhubungan intim. Bukan itu doang gitu. Jadi kalau orang puasa cuma 3 poin saja yang dia bisa tahan, yang dia bisa tinggalkan, maka orang itu termasuk hadis Rasulullah menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Yaitu berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dia hanya berpersepsi bahwa ketika berpuasa ia hanya menahan lapar, menahan makanan, minuman, dan berhubungan seksualitas. Padahal ketika berpuasa banyak yang harus dia puasakan juga. Bal tamamus siyami, katanya bahkan sempurnanya puasa seseorang itu bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala, menahan semua rangkaian anggota badannya dari apa yang tidak disukai Allah atau dari apa yang dimakruhkan Allah, begitu ya. Itu jangan diapain tuh, jangan dikerjakan. Termasuk Pak, diantaranya apa? Memelihara pandangan, jadi matanya ikut berpuasa. Kemudian lisannya ikut berpuasa. Kemudian telinganya ikut juga berpuasa. Dan semua apa yang Allah haramkan ikut juga berpuasa. Jadi kalau pengen puasa kita apa tuh? Sempurna. Baik yang sunnah, apalagi yang apa? Wajib. Dasaran puasa Senin Kemis, nggak apa-apa ngomongin orang juga, main begitu ya. Sama aja, sama-sama puasa. Ngapain kalau gitu, kalau berpuasa, kalau masih membolehkan seperti itu? Sementara puasa itu adalah menghancurkan daripada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita dihancurkan dengan apa? Berpuasa. Karena itu pula ketika kita berpuasa, supaya fungsi puasanya itu terwujud, jangan banyak-banyak ketika sahur, jangan banyak-banyak ketika apa? Berbuka. Nah, diantara seperti itu. Nah, para bapak adik sekalian, ini berkaitan dengan apa tuh? Dengan puasa. Karena kita masih punya kesempatan nih di bulan Rajab dan di bulan apa? Sya'ban, sebelum kita sampai ke bulan Ramadan. Karena itu makanya ada doanya dari Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan kami biar bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ini Ramadan udah di ambang pintu, ya kan?
Mudah-mudahan umur kita panjang sampai ketemu bulan Ramadan. Saya kira ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih sahabat muslim sudah setia bersama channel YouTube Aji Nung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk selalu di subscribe ya channel YouTube Aji Nung. Semoga yang menonton, like dan komennya insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Aji Nung. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.